segala macam. Oi, aku lagi nyanyi, jangan selfie gitu kan. Terus suka ingetin gitu. Kayak di klub kita nyanyi, tapi yang di situ lagi fun sendiri. Iya kan? Tuhan berikan kursi ada 10 ada warna A, B, C, D. Kita yang memilih kursi yang mana yang kita mau pakai. Dia akan datang pada waktunya. Nyatu bukan M kecil. Orang banyak berpikir waktunya, M-nya tuh M kecil sama. M-nya tuh M besar. Waktunya. Kenapa dia dibilang Mama Ina? Vina Panduwinata itu dibilang Mama Ina karena dia mamanya anak, mamanya penyanyi semua. Saya nggak ngerti. Saya dulu manggilnya ibu Vina. Tapi lama-lama karena kebanyakan yang manggil Mama Ina, jadinya ikut Ma. Mama makin kayak imut-imut. Kalau aku udah makin mama, tapi kayak sih. Saya panggil mama. Iya. Dari yang mulai junior sampai senior, Sampai nenek-nenek. Iya. semuanya mama itu. Apa nggak perbedaan? Kan ada penyanyi selevelan mama, terus misalnya saya udah di bawahnya berapa tahap, terus ada yang di sini. Iya. Kamu ngerasa ada yang beda nggak perlakuan penyanyi terhadap penyanyi senior? Sangat. Jujur memang secara rata ya aku lihat ini nggak cuma 1-2. Rupanya memang generasi yang sekarang ini lebih dingin karena anak mama juga kan Dingin atau cuek atau iya, kita bicara dingin. Kemungkinan besar kalau zaman dulu kita main game bukan main begini ya, main gatrik zaman dulu kan. Jadi artinya semuanya manual. Sekarang semuanya serba gadget. Itu yang ya secara logiknya mereka sering tidak berhadapan langsung secara jiwa. Mereka nggak berhadapan langsung kan. Kayak misalnya main game, walaupun bisa ada teman, mereka tapi nggak bisa langsung, nggak touching. Nah ini aku maksudnya lebih spesifik ke penyanyi yang sekarang di era yang sekarang sama yang dulu. Mama nggak beda banget. Beda banget. Nah itu kira-kira kalau ngomong kayak gitu ada nggak sih dampak misalnya dia akan berbeda? Kalau yang dulu tuh kan orangnya humble, dia akan tetap di posisinya bertengger. Lihat tadi sekarang semua tujuh kasih aja namanya tuh masih terus aja gitu. Nah kalau misalnya yang kayak gitu ada dampaknya nggak nanti buat dia bisa lama apa enggak gitu? Pasti ada dampaknya. Karena apapun yang terjadi, sehebat apapun kita bermain dengan dunia maya, sehebat apapun, tapi itu ada hubungannya dengan alam. Jadi kalau jujur, kalau menurut mama ini orang yang dulu nih zamannya mama ataupun sebelumnya kayak Puspa dan yang lain itu masih berbicara lebih alamiah kan memang, tapi nggak bisa disalahin. Ini semuanya ada perubahan itu karena memang di dunia memang perubahannya besar sekali ya. Jadi dunia maya ini sekarang sudah merajalela dan itu menjauhkan manusia, anak-anak sekarang ini dari kehangatan. Jadi kehangatannya itu yang udah banyak yang hilang. Yes. Jadi itu konotasinya anak sekarang kok kayaknya kurang santun ya. Nah itu dia gitu ya, kurang santun. Mama juga sedih sih ngeliatnya. Cuman kalau menurut mama nih, kita sebagai ibu yang harus turun tangan untuk mengimbangi mereka dengan pergeseran yang ada sekarang ini. Jadi harus ada juga pendekatan dari kita yang lebih sebetulnya.
Karena si ibu-ibu sekarang juga banyak yang cuek sih. Tapi bukannya juga ibu-ibu udah repot dengan masalahnya sendiri Itu kalau dia misalnya. maksud mama harusnya kan lebih touching, lebih touching. Nah, karena ibu-ibu sekarang aja udah bermain dunia maya, mungkin malah melebihi dari anaknya. Yes. Mama sering nih lagi nyanyi nih, mama lagi nyanyi. Cepat banget ya. Mama lagi nyanyi nih. Ibu-ibu begini. Segala macam. Oi, aku lagi nyanyi, jangan selfie gitu kan. Aku suka ingetin gitu. Aku bilang, ini benar-benar nih kita tuh jadi kita tuh jadi korban sebagai background. Mereka tuh, oke. Memang dengerin nyanyi Kayak kita nyanyi lagi di klub mah. Ya kan? Kita nyanyi di klub, kita nyanyi, tapi yang di situ lagi fun sendiri. Iya, Itu asik banget. nah, jadi ya maksud aku tuh jadi nggak ada kehangatan ikatan itu tuh udah nggak ada lagi, bukan sedikit, udah nggak ada. Jadi itu sudah waktunya buat kita, makanya corona datang sekarang. Ya, itu salah satunya yang aku rasakan bahwa ada kesempatan yang banyak sekali untuk kita sebagai orang tua, sebagai anak itu justru menjalin sesuatu hal yang memang seharusnya dijalin, yang udah lama banget kehilangan. Ada kesempatan. Jadi kesempatan ini kita pakai apa enggak? Itu tergantung dari kita. Corona yang begitu kecil tapi luar biasa untuk kita, mengajarkan banyak banget arti hidup yang hakiki. Dan kebanyakan manusia sekarang ini sudah nggak ngerti lagi arti hakiki. Hidup hakiki hidup yang wajar, yang normal. Jadi sekarang udah banyak di luar kenormalan. Jadi memang Tuhan udah kasih kesempatan. Harusnya kita berterima kasih. Karena kita di refresh. Ya, ini lagi restart. Yes, kayak kita di refresh. Jadi di sisi yang lain ya, dan satu sekarang mama cuma bilang gini, ya Allah, job aku hilang semuanya. Oh my goodness, aku nyanyi udah 30 tahun Lebih malah. ya, more than 30. Maksudnya yang aktifnya anggaplah 30 tahun. 30 tahun itu aku mendapatkan kenikmatan yang Tuhan berikan. Masa sebulan 2 bulan kok aku bisa ngeluh sih gitu. Itu loh. Iya. Jadi banyak sekali ya kalau ngobrol sama Maina selalu menyenangkan, selalu menyenangkan, selalu. Jadi ada hal yang misalnya kesempatan kalau duduk di pesawat nih, kalau duduk berdua, walaupun itu penerbangan 1 jam 2 jam itu fresh otak kita. Jadi kadang-kadang kita ada yang di side sini yang kita nggak kepikiran. Itu kalau kita ngobrol sama Maina kita akan dapat. Itu hal yang kita harus selalu kita akan ngomongin tentang alam, tentang semesta, tentang kita harus paham dengan diri sendiri, paham dengan siapa yang ngasih kita harus berterima kasih sama siapa, itu akan selalu diungkapkan Mama. Jadi supaya tetap nampak bumi sebenarnya. Iya. Sebenarnya paling penting itu. Jadi makanya Mama juga selalu mengingatkan kepada anak-anak kita, khususnya di dunia entertainment. Mama selalu ingatkan bahwa yang penting dan better dan jangan pernah merasa kamu lebih hebat, lebih bagus dari yang lain. Because manusia itu diciptakan sama Tuhan dengan kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kamu punya kelebihan ini, belum tentu ya yang kekurangan kamu itu tidak lebih dari dia. Jadi jangan pernah itu, karena sekali aja kita merasa dari orang lain, itu adalah poin untuk kerugian. Jadi intinya semua ada waktunya ya Mama. Betul, semuanya itu udah Tuhan tentuin. Semuanya Tuhan yang tentukan, tapi kita yang memilih. Jadi Tuhan berikan selain itu, Tuhan berikan kursi ada 10, ada warna A, B, C, D. Kita yang memilih kursi yang mana yang kita mau pakai. Jadi itu benar, hidup itu adalah pilihan. Betul.
Jadi kalau misalnya bilang semuanya memang izin Tuhan, betul banget. Semuanya izin Tuhan, tapi yang diizinkan oleh Tuhan itu ada beberapa. Tergantung dari kita mau Iya, jadi berplanning sebanyak mungkin boleh-boleh saja, tapi yang terjadi atas Tuhan. Betul, pastinya itu. Dan segala sesuatu ya ada yang namanya kebetulan. Kayak hari ini ketemunya aku sama kamu satu kebetulan, tapi mungkin ada sesuatu yang bisa mama dapat dari kamu dan kamu dapat dari mama. Jadi ada satu kalimat yang mengatakan bahwa malaikat itu bukan berarti bukan manusia. Ngerti nggak? Mama bilang malaikat itu bisa berbentuk manusia. Jadi istilahnya gini, kalau aku mendapatkan sesuatu dari kamu yang bagus, you are my angel, kamu malaikat aku yang bisa membawa aku ke sesuatu yang bagus. Tuhan mengirim kamu sebagai malaikat aku yang mengarahkan aku ke suatu hal yang bagus. Jadi buat mama itu bisa aja terjadi. Jadi bahwa hidup itu memang hidup itu adalah pilihan, boleh memilih, kita boleh berplanning apa saja, tapi atas izin Tuhan itu bisa terjadi dan semua terjadi pada waktunya. Kemudian lagi terus masalah tidak ada kebetulan, bahwa kebetulan itu adalah Tuhan juga yang menciptakan. Jadi pasti ada maksudnya. Kita bertemu, entah itu ada yang belajar kayak sekarang saya belajar banyak di mainan, atau mungkin ada hal apa yang ini, hal-hal kecil. Kamu pernah nggak coba? Ada yang bilang dia akan datang pada waktunya. Itu bukan N kecil. Orang banyak berpikir waktunya, N-nya tuh N kecil, salah. N-nya tuh N besar. Waktunya. Jadi banyak sekali orang salah dalam mengertikan pada waktunya. Waktu apa? Waktunya. Waktu yang ditentukan, waktu yang pas dan waktu yang cocok menurut Tuhan. Jadi makanya mama selalu ingetin sama anak-anak gitu ya. Kayak misalnya gini, ya kenapa sih aku kok belum berhasil terus ya? Padahal udah rajin. Aku bilang kamu harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu minta. Ya, jadi kalau kita minta belum tentu kita dikasih. Satu contoh nih ya sayangnya, satu waktu misalnya Mama Ina, misalnya ada orang ini beli Mama Ina ya, perlu lah. Nah, orang beli Mama Ina begini. Terus lama banget dia belum bisa kembali. Dan satu waktu dia datang ke Mama Ina dan sekarang gue bisa kembali sebagian besar. Oke. Pada saat Mama Ina dapat kembali, itu ada orang yang memerlukan. Dan jumlahnya persis sekali apa yang Mama Ina dapat. Dan saat itu Mama Ina nggak memerlukan. Jadi Tuhan udah ada porsinya. Ini bukan aku tapi kesini, gitu ya. Jadi maksud aku kok bisa gitu, tapi iya, tapi itulah kenapa ya Mama ini itu sekarang itu di usia saya itu sering banget mikir kalau misalnya nyanyi bareng-bareng nih, terus saya lihat Mama ini jalan kaki kadang-kadang buka sepatu nyeker gitu ya, kadang aku nyeker, aku bilang tuh ya Allah Mama ini masya Allah udah seusia segini masih sangat produktif, nyanyi itu selalu penuh pesan, nyanyinya itu bertutur dia punya khas sendiri lah, makanya saya ngefans banget ya sama Mama dari dulu. Pun ditanya lagu-lagunya, saya dari rumah di gang saya udah punya kasetnya itu, makanya nama Dunatan masih zaman pakai blaskot segitiga, mulai dari ini terus antingnya, ya dengan antingnya yang besar, terus dengan pakai baju gombrongnya walaupun dia kecil. Waktu itu kalau nggak salah pulang dari Jerman sama Mas Dodo Jakarta. Terus setelah gitu semakin saya kayak sulit menjangkau gitu, tapi kadang-kadang apa yang kita pikirkan terus-menerus itu bisa terjadi. Terus saya nggak nyangka, dari yang kampung Batu Malang saya bisa ketemu idola saya, masya Allah. Sekarang bisa ngobrol, kadang-kadang sepanggung, kadang-kadang satu pesawat tuh blessing. Kalau kita bisa duduk di pesawat
terus kita bisa ngobrol. Itu hal yang paling menyenangkan yang saya dapat, karena otak saya diisi yang saya nggak tahu dengan siapapun itu pokoknya di pesawat itu. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang nggak penting menurut saya. Jangan juga meremehkan sesuatu atas bicaranya seseorang gitu. Kadang-kadang itu kemungkinan itu ada benarnya, apalagi saya belum pernah merasakan seusia. Misalnya seusia Mama Ina sudah pernah merasakan seusia saya, pasti otomatis lebih banyak pengalaman. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Iya, jangan pernah merasa bahwa rugi untuk belajar dari orang. Jangan merasa gengsi untuk nanya atau belajar, dan jangan juga sungkan minta maaf. Makasih Om Ina. Banyak sekali menyenangkan hari ini bersama 7 bintang dengan Vina Nurminata yang memberikan banyak ilmu hidup, karena kita selayaknya belajar hidup seumur hidup. Kalau gagal itu udah pastilah, kita salah wajar lah, tapi intinya kita bisa bangkit lagi, kita bisa nerusin hidup. Terus bagaimana langkah apa yang kita pilih untuk kehidupan kita, apalagi semakin menua kayak gini ya. Yunia, thank you. Kamu banget. Mas Pai sekarang kelihatan segar banget, terus sekarang dia Ini penyegarnya loh. Ternyata di usia yang sekarang, jadi kadang-kadang kita itu ada yang bilang menua semakin bahagia, menua semakin tenang. Jadi kalau sosoknya Faris RM, saya lihat nih kayaknya di usia yang sekarang itu malah kelihatan tambah seger, malah kelihatan lebih lebih Ya, lu kayaknya banyak gongnya. Ternyata boleh kenalin nggak Mas Faiz?